Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai logika matematika, materi yang sudah lama hilang dari peredaran kurikulum kita. Padahal materi ini sangat penting untuk bekal kita untuk menghadapi TIU ataupun TPA. Nah, untuk materi logika kali ini, logika matematika, kita akan lebih berfokus kepada silogismenya. Ada 3 tipe silogisme, yaitu yang pertama, yaitu ketika premis pertamanya itu P, maka Hi, dan premis keduanya itu adalah Hi, maka R, maka kesimpulannya yaitu P maka R. P maka R. Nah, P itu apa? Hi itu apa? R itu apa? P itu adalah pernyataan. I juga pernyataan, R juga pernyataan. Anak panah itu adalah maka. Jadi contohnya, jika saya tidur, maka hari sudah malam. Tuh, jadi P-nya itu adalah saya tidur, I-nya adalah sudah malam. Itu ya. Untuk yang kedua, tipe yang kedua, yaitu jika P, maka Hi, premis keduanya yaitu P, maka kesimpulannya adalah Hi. Tipe yang ketiga, yaitu jika tidak P, maka tidak Hi, dan premis keduanya yaitu tidak Hi, maka kesimpulannya yaitu tidak P. Ingat-ingat ya, 3 ini, terutama tipe yang nomor 2 dan 3. Karena banyak sekali soal-soal yang menjebak pada tipe soal nomor 2 dan ketiga. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang ekuivalen. Ekuivalen dengan P maka Hi. Yang pertama, P maka Hi itu ekuivalen dengan tidak Hi maka tidak P. Tuh. Ini namanya, nomor 1 itu namanya kontraposisinya. Yang nomor 2, P maka Hi itu ekuivalen dengan tidak P atau Hi. Yaitu jika sungai tidak tercemar, maka penduduk desa bisa mandi. Premis pertamanya itu. Jadi kita tulis saja premis pertamanya, yaitu P maka Hi. Itu ya. Premis keduanya apa? Premis keduanya yaitu penduduk desa mandi, maka harga sabun naik. Nah, tadi itu kan di atas premis pertama ada penduduk desa mandi. Nah, berarti itu adalah Hi tetap. Ketika kita memisalkan di atas Hi, di bawah juga harus Hi, nggak boleh berganti lain, berganti P atau R gitu. Nah, maka harga sabun naik. Karena di atas tidak ada harga sabun naik, maka kita misalkan itu adalah R. Nah, karena premis kedua bentuknya seperti ini, dan premis keduanya bentuknya seperti itu, maka ingat tadi ada 3 bentuk. Nah, ini adalah bentuk yang pertama. Maka dapat disimpulkan bahwa P maka R. Jadi kesimpulannya, P tadi itu air sungai tidak tercemar, R adalah harga sabun mandi naik. Jadi kesimpulannya adalah jika air sungai tidak tercemar, maka harga sabun mandi meningkat. Di mana A tidak meningkat ya, salah ya. B salah. C ya, ini adalah yang benar. Jadi yang jawabannya benar adalah C. Tipe soalnya yaitu jika saya jarang bersedekah, maka rezeki saya tidak lancar. Nah, kita misalkan premis pertamanya yaitu P itu jarang bersedekah, maka Hi itu rezeki saya tidak lancar. Nah,
premis keduanya, karena rezekinya melimpah, berarti kan negasi ki, gitu kan? Karena yang pertama tadi tidak lancar, berarti kalau rezeki melimpah, berarti lancar. Oke, berarti tidak ki. Nah, ini adalah tipe untuk yang nomor 3. Jadi kesimpulannya adalah tidak P. Tidak P itu apa? Saya sering bersedekah, yaitu yang D. Paham? Oke? Oke. Oke. Kita lanjutkan. Ini untuk soal yang lain. Ini soal jebakan biasanya. Lihat pilihannya A, B, C, D, E. E itu ada tidak dapat disimpulkan. Nah, kalau ada tidak dapat disimpulkan, biasanya itu adalah jebakan. Nah, kalian harus ingat tipe 1, 2, dan 3 tadi. Kita mulai ya pembahasannya ya. Jika saya sakit, itu adalah P. Maka saya minum obat, berarti maka V. Nah, premis keduanya itu saya tidak sakit, berarti tidak P. Oke. Maka kesimpulannya, karena bentuk seperti ini itu tidak diakomodir oleh tipe 1, 2, maupun 3, maka kesimpulannya yaitu tidak dapat disimpulkan. Oke? Nah, soalnya seperti ini. Ini kita cari tipe yang ekuivalensi ya. Oke. Yang pertama, itu premis pertamanya adalah jika hari ini cerah, P, maka Selin menyapu halaman, Hi. Oke. Premis keduanya, Salin tidak menyapu halaman, berarti tidak Hi, atau atau itu konjungsi, yuk, simbolnya V. Atau daun-daun berceceran di tanah, berarti R. Nah, kita tahu bahwa bentuk seperti ini itu tidak ada di bentuk 1, 2, maupun 3. Nah, caranya gimana? Nah, ini di premis kedua itu kan ada atau. Nah, tadi ekuivalensi itu tidak Ki atau R itu ekuivalen dengan Hi maka R. Nah, maka bisa ditulis lagi bahwa premis pertamanya P maka Ki, terus premis keduanya yaitu Ki maka R. Oke, sampai sini paham ya? Nah, setelah itu, nah bentuk seperti ini adalah bentuk tipe pertama. Kesimpulannya yaitu P maka R. Itu ya. Yaitu kesimpulannya jika hari ini cerah, maka daun-daun berceceran di tanah. Jawabannya yang C. Oke? Gampang kan? Gampang. Oke, ini soal selanjutnya. Nah, yang pertama kita tulis saja dulu. Premis pertamanya apa? Jika Grace tidak makan nasi, misalkan itu P, maka Grace lapar, itu Hi. Ya. Jika Grace makan, itu berarti karena tadi tidak makan P, berarti ini tidak P, gitu ya. Maka Grace berolahraga. Nah, Grace berolahraga itu adalah R, gitu ya. Kan karena tidak ada dimakan ataupun lapar, berarti R. Nah, kalau tadi itu yang dirubah adalah yang bawah, nah perhatikan itu. Maka ini caranya gimana? Kalau merubah yang bawah itu kan nggak mungkin, karena P-nya sama itu. P-nya ini P ini, nah sama ini, itu kan sama. Nah, karena sama, maka kita rubah aja yang atas, paling atas sendiri. Jadi ini kita cari ekuivalensinya. Tadi ekuivalensinya ada atau dan maka ya. Karena yang di bawah tadi, yang di premis kedua itu maka ekuivalensinya di sini adalah juga maka, yaitu kontraposisinya, yaitu tidak.
Q maka tidak P. Nah, gitu ya. Maka bisa ditulis kembali di sini bahwa premis pertama jadi tidak V maka tidak P. Nah, premis keduanya tidak P maka R. Maka dapat disimpulkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu bentuk pertama, yaitu tidak Q maka R. Jadi kesimpulannya yaitu jika Grace tidak lapar, maka Grace bisa berolahraga karena. Jadi jawabannya yang D. Gampang kan? Nah, ini soal terakhir ya. Ini adalah soal yang yang mencari ekuivalensi juga. Ini banyak terjebak di sini. Kenapa? Karena ada kata-kata tidak disimpulkan. Kalau ada kata-kata tidak disimpulkan, biasanya 80% itu jawabannya itu. Tapi kadang orang main logikanya orang itu beda dengan logika matematika. Logika matematika itu ada range-nya tadi, yaitu tipe pertama, kedua, dan ketiga. Itu tadi ya. Oke, kita mulai saja. Nomor pertama, yang itu kita tulis Yudit tidak bekerja. Itu P. Atau beres, berarti Q. Nah, itu yang bawah adalah P. Oke. Itu kita tulis tidak bekerja itu negasi aja ya, karena tidak bekerja. Oke. Kalau bekerja nanti berarti dia P. Nah, bentuk seperti ini itu kan tidak ada juga di tipe 1 atau 2 atau 3 karena ada ataunya itu. Tipe 1, 2, 3 tadi kan maka semua. Nah, ini kita cari ekuivalensinya yang atau. Nah, tidak P atau Hi itu ekuivalen dengan P maka Hi. Jadi pernyataannya dapat ditulis bahwa P maka Hi untuk premis pertama, premis keduanya tidak P. Nah, bentuk seperti ini, bentuk yang bawah, P maka Hi dan premis keduanya tidak P, itu tidak ada di tipe 1, 2, atau 3. Maka kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Nah, tidak dapat disimpulkan, berarti jawabannya yang A. Oke, cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya pada video berikutnya kita akan membahas tetap mengenai logika matematika. Cuma kita akan naik tingkatkan, yaitu yang ada kuantornya, yaitu yang ada kata-kata semua, sebagian, ada, beberapa, gitu ya. Itu namanya ada kuantornya. Itu ya. Kalau suka di like, kalau nggak suka di dislike. Jangan lupa komennya buat membangun channel kita bersama. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.